Baik, selamat pagi untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya Tommy Ricardo Sihotang. Pada video kali ini kita akan membahas jika Anda bekerja pada gereja, apakah uh, hukum ketenagakerjaan atau undang-undang ketenagakerjaan sebagaimana yang telah dirubah di dalam undang-undang cipta kerja tersebut berlaku pada Anda. Ya, ini yang akan kita bahas. Kenapa ini kita bahas? Karena ini sangat jarang dibahas oleh para ahli-ahli ketenagakerjaan, karena memang karakteristik dari gereja ini berbeda dengan perusahaan-perusahaan atau badan-badan hukum lainnya, ya, sangat berbeda. Jadi perlu saya memberikan edukasi pada video tersebut, ya, video ini, supaya kawan-kawan yang bekerja di gereja mendapatkan pemahaman bagaimana sebetulnya hubungan hukum atau hubungan ketenagakerjaan yang terjadi antara kalian yang bekerja di gereja dengan gereja. Jadi ini yang perlu kita bahas kali ini. Sebelum saya lebih lanjut atau sebelum kita membahas substansi daripada video ini, maka kita harus pahami dulu apakah gereja itu termasuk termasuk badan hukum atau apa, ya. Menurut Stabla tahun 1874 ya. Maaf, 1874 nomor 64, di sana dikatakan bahwa gereja ini adalah badan hukum sepanjang dia memiliki izin-izin untuk gereja tersebut, ya. Jadi karena dia badan hukum, maka gereja ini sama seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, maupun seperti manusia. Karena dia adalah badan hukum, sama dengan subjek hukum, ya, yang memiliki hak dan kewajiban, ya. Jadi jelas dia dapat memiliki aset, benda tidak bergerak seperti tanah, ya. Dia bisa karena dia memang badan hukum, ya. Meskipun memang antara gereja dengan perusahaan ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda sekali. Ya, di satu sisi gereja ini adalah, walaupun badan hukum, dia hanya mengayomi umatnya, ya, hanya memberikan pembelajaran terkait manusia dengan penciptanya Tuhan, ya. Sedangkan perusahaan, ya, baik itu perseroan terbatas, baik itu koperasi, baik itu yayasan, masih dimungkinkan untuk berorientasi pada keuntungan, ya. Jadi sangat berbeda sekali karakteristiknya, ya. Jadi sampai di sini kita belum mendapatkan gambaran apakah memang ketika Anda bekerja di dalam gereja, apakah Anda sama sebagai karyawan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan tersebut. Ya, sampai di sini belum terjawab. Lalu kemudian dari segi keuangan juga sangat berbeda sekali, ya. Kita tahu bersama bahwa gereja itu sumber pendapatan atau sumber keuangannya adalah berdasarkan bentuk sumbangan dari umatnya, ya, persepuluhan dari umatnya. Jadi tidak ada dari aspek bisnis, ya. Jadi berbeda sekali. Sedangkan perusahaan itu keuangannya berdasarkan dari barang-barang atau jasa yang diproduksi atau yang dijual, ya. Jadi itu sangat berbeda sekali, ya. Tadi dari segi badan hukum, dia adalah badan hukum. Dari segi sumber keuangannya itu sangat berbeda. Nah, sampai di sini juga belum terjawab apakah kalian adalah sebagai pekerja. Nah, untuk lebih dalam lagi, kita harus memahami apa itu pemberi kerja, apa itu pekerja, perjanjian kerja, hubungan kerja, itu harus kita pahami dulu, ya, sebelum kita nanti masuk kepada
menyimpulkan apakah kalian itu termasuk pekerja sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ya, mari kita lihat. Saya baca saja ya, biar nggak salah nanti. Pekerja itu adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Ya. Sekali lagi, pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jelas. Selanjutnya pemberi kerja, kita pahami pemberi kerja adalah orang perseorangan, ya, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Ya, garis bawah. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, kedua pengusaha, tiga badan hukum, keempat atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Ya. Jadi jelas kalau kita tadi kan gereja kita atau saya bilang bahwa berdasarkan stablat yang tadi saya sebutkan, apabila gereja itu mempunyai izin, dia adalah sebagai badan hukum. Di sini tadi pemberi kerja jelas, pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha atau badan hukum, ya. Ini garis bawah badan hukumnya. Jadi gereja ketika mempekerjakan pekerja adalah sama persis, ya, sama persis sebagai pemberi kerja. Itu kita garis bawah. Namun sampai di sini juga kita belum mendapatkan apakah status Anda itu yang bekerja di gereja itu benar-benar pekerja atau karyawan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sebagaimana yang telah diubah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja, ya. Belum terjawab sampai di sana. Lalu tadi saya bilang bahwa di samping kita memahami arti pekerja dan pemberi kerja, maka yang paling utama untuk menentukan Anda adalah sebagai pekerja atau tidak, atau sebagai karyawan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu adalah lihat hubungan kerjanya. Ya, hubungan kerjanya itu yang sangat menentukan. Hubungan kerja, saya baca ya, biar enggak salah titik dan komanya. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, ya, yang mempunyai unsur pekerjaan, ya, mempunyai unsur pekerjaan. Ini unsurnya. Unsur pertama unsur pekerjaan, yang kedua unsur upah, dan yang terakhir adalah adanya unsur perintah. Nah, inilah titik di mana kita akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan kita tadi. Apakah ketika Anda bekerja di gereja, ya, apakah sama dengan pekerja yang diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Cipta Kerja? Atau apakah ketika Anda bekerja di sebuah gereja, ya, apakah Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Cipta Kerja berlaku pada Anda? Nah, untuk menjawab itu, maka kita harus menggali hubungan kerja itu apakah terpenuhi atau tidak ketika Anda bekerja di gereja. Yang pertama tadi adalah adanya unsur pekerjaan, ya. Adanya unsur pekerjaan. Anda lihat sehari-hari, ya, dari Senin sampai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ataupun Minggu, 7 hari Anda bekerja, Anda bisa melihat apakah ada pekerjaan yang Anda kerjakan di tempat Anda. Jika itu ada, maka unsur pertama sudah terpenuhi, ya, sudah terpenuhi. Lalu yang kedua adalah adanya unsur upah. Nah, menentukan unsur upah ini dapat Anda lihat setiap bulannya apakah rekening Anda dikirimi saldo, ya kan? Itu dapat Anda perhatikan. Lihat aja. Kalau setiap bulan Anda tetap mendapatkan sekian, taruhlah contoh, setiap bulan Anda mendapatkan 3.500.000 setiap bulannya, ya. Walaupun Anda
diberikan tunjangan operasional, tunjangan bensin, makan, jadi berbeda ya. Tapi paling tidak dia memberikan rata setiap bulannya 3,5, maka ya upah yang dikirimkan kepada Anda setiap bulan itu telah memenuhi unsur upahnya ya. Lalu yang terakhir adalah adanya unsur perintah. Ketika ada unsur pekerjaan, maka sudah otomatis unsur perintahnya terpenuhi menurut hemat saya ya. Ketika Anda memiliki pekerjaan, maka perintah sebetulnya sudah ada. Nah, untuk membuktikan ketiga unsur ini dapat Anda lihat di dalam perjanjian kerja, di dalam nentek ya yang biasanya diberikan, atau SK pengangkatan Anda. Itu dapat nanti menguatkan pembuktian telah terjadinya hubungan kerja. Ketika itu terpenuhi, maka Anda dapat dikatakan adalah pekerja atau karyawan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Cipta Kerja. Artinya apa? Artinya hubungan Anda dengan gereja di mana Anda tempat bekerja berlaku ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana telah direvisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja ya. Anda adalah pekerja sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan undang-undang tersebut, maka Anda berhak mendapatkan hak-hak normatif Anda ya. Salah satunya adalah BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan ya, dana pensiun ya. Apabila Anda di PHK, Anda di PHK, maka Anda berhak mendapatkan kompensasi pesangon ya, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Cipta Kerja tersebut. Anda berhak mendapatkan itu ya. Apabila perusahaan kita tidak berbicara perusahaan, apabila gereja tidak membayarkan BPJS Anda, BPJS Ketenagakerjaan Anda, di mana di dalam aturan mengenai BPJS Ketenagakerjaan itu dijelaskan, diperintahkan bahwa pemberi kerja tadi badan pemberi kerja itu salah satunya adalah badan hukum, sebagaimana yang saya jelaskan di awal, gereja itu adalah badan hukum, maka gereja wajib mendaftarkan Anda sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan ya. Itu harus. Apabila itu tidak didaftarkan ya, maka itu menjadi tanggung jawab daripada pemberi kerja ya. Anda boleh meminta, itu hak Anda meminta BPJS Ketenagakerjaan, karena tadi sudah terbukti bahwa hubungan Anda dengan gereja itu adalah hubungan ketenagakerjaan yang mana Undang-Undang Ketenagakerjaan itu yang sekarang telah direvisi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya, maka Anda berhak mendapatkan itu ya. Anda adalah pekerja. Jadi kesimpulannya adalah ketika Anda bekerja di dalam gereja, maka Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Cipta Kerja berlaku pada Anda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video yang kami sampaikan ini atau yang saya terangkan tadi bermanfaat bagi Anda ya, bermanfaat bagi Anda. Dan jika video ini sangat bermanfaat, boleh Anda subscribe untuk mendapatkan dan tekan bunyi lonceng tekan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Like dan share kepada teman-teman kalian agar video ini semakin bermanfaat kepada halayak umum. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Selamat pagi.